سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن دعاء الافتتاح لا يسن إلا بشروط خمسة: أن يكون في غير صلاة الجنازة ولو على القبر، وأن لا يخوف فوق وقت الأداء وهو ما يسمع ركعة، وأن لا يخوف المأموم فوق بعد الفاتحة إلى آخره. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kembali kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu ta'lim atau thalib al-ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan satu wasilah pertama sebab diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makluman ditahdir, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui yang mana aktivitas kita, kelakuan kita pada malam ini ialah min sunnahil anbiya dan perintahan para nabi-nabi kita. Perlu kita ketahui taklim kita ini yaitu salah satu anjuran yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Karena salah satu perintah Rasul itu menganjurkan kepada umatnya itu ada 5. Memang ada 4. Jangan jadikan golongan Nabi itu kelima. Mana dalilnya? Kun aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wa takun khamisan. Pataklik, kalimat pataklik di sini jangan sampai Anda seperti itu. Kita jelaskan. Kun aliman, kata Nabi, jadilah engkau seorang alim. Siapa si alim? Alim itu orang yang mempunyai ilmu. Artinya jadilah engkau, kalau bahasa kita mencoba nih, ente harus jadi kiai, kalau kata kita gitu. Ente harus jadi ustaz, ente harus jadi ulama, kata kita jadi gitu. Kata Nabi kita disebut jadi alim. Masya Allah. Kenapa? Coba di dalam bab antara perbedaan alim dengan orang istilahnya jahil, orang yang bodoh, itu sangat luar biasa, Pak. Kemarin kita ceritakan bahwa ada riwayat satu, Pak.
bahwa baginda Rasul sedang lewat satu pelataran ketemu satu masjid. Ini di dalam satu masjid ada keanehan bahwa baginda Rasul melihat sosok setan, anak buah iblis. Setan ini sedang bersembunyi di balik pintu masjid itu. Ditanya oleh baginda Rasul, "Hai iblis, hai setan, kenapa engkau bersembunyi?" Baru ketakutan bagi setan. Kata setan, saya ketakutan karena ada orang di dalam. Belum dikasih tahu, Pak. Ada siapa orang di dalam? Ada orang di dalam ini, ada yang sedang sholat dan ada yang sedang tertidur. Akhirnya kata Nabi, "Oh, kamu takut dengan orang yang tertidur apa yang sedang sholat?" "Saya takut orang yang sedang tertidur, Rasul." Rasul aneh. Rasul kaget. "Wahai setan, kok kamu takut dengan orang yang sedang tidur, tetapi engkau tidak takut dengan orang yang sedang sholat? Sedangkan orang yang sedang sholat itu dia seakan-akan sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya kata setan, "Oh iya Rasul, itu orang yang sholat itu jahil. Orang yang sholat itu orang yang ilmunya rendah, orang yang bodoh," kalau kata kita, Pak. Orang yang tidak tahu ilmu sholat. Sehingga ketika saya goda, dia akan tergiur. Lupa rakaat sholat kadang-kadang. Lupa dia tidak memakai tahiyat. Itu setan, awas, Pak. Makanya ketika sholat berfokus. Itu kalau ada godaan, ya kadang-kadang ulah biasa kiai kadang-kadang gitu, Pak. Gitu ya, sebelum sholat kunci di mana ya? Bisa dari syari Allah, ya Allah, ini kastok kok gitu ya. Itu saat itu godaan iblis, godaan setan ada. Nah ini setan ini menggodok, Bapak. Dia tidak takut dengan orang yang sedang sholat, tetapi dia takut dengan orang yang sedang tertidur. Akhirnya, kenapa saya takut dengan orang yang tertidur? Karena orang yang tidur itu seorang alim, ulama besar, Rasul. Ketika saya takut, ketika saya menggoda orang yang sedang sholat, saya goda. Kelihatan orang-orang alim yang tidur ini nih sholat dia acak-acakan, sholatnya salah, maka dia akan bangun dan membenarkan sholat orang yang bodoh itu. Maka dia akan menegurku ketika aku sedang mengoda orang yang bodoh itu. Akhirnya saya takut wahai Rasul. Disinilah suatu keistimewaan orang yang berilmu. Makanya disebutkan kalpatri mengalahkan seluruh bintang, mengalahkan seperti bulan purnama. Bintang itu ya akan kalah silanya ketika ada datang bulan purnama. Itu perbedaan orang alim dan orang jahil. Nah ini adalah diperintah oleh Kanjeng Rasul bahwa umatnya itu disuruh jadi alim. Akhirnya timbul pertanyaan, kata bapak-bapak, saya udah nggak sanggup, bukan potongan ustadz ini gitu. Terus yang kedua kata Rasul, muta'alliman. Ya udah yang kedua aja deh. Jadi muta'allim, siapa yang jadi muta'allim? Jadi santri. Pagi nongkrong ngaji, kalau kita Riyadhus Shalihin, kalau pulpen, kata Kiai, babul sholat, utawi iki kubah, iku mertelakan sholat. Iku kita apa? Nanti lohor, bawa kasih baju saja, nyorek lagi. Habis asar, bawa lagi 40 menit. Habis maghrib, bawa Quran. Habis isya, baca ratib. Nanti sebelum subuh sholat tahajud, sholat itu. Kata bapak-bapak, saya udah mau jalan santri lah. Pak Ustaz, saya kalau misalkan mandok lagi istri saya dirawat gitu ya. Udah nggak sanggup saya mau jadi santri misalkan. Ada lagi nggak? Ada. Kalau kita belum bisa jadi alim, tidak bisa jadi muta'alim, yang ketiga, mustami'an. Jadilah pendengar setia kita itu, Pak. Pernah saya bahas ya. Dulu suka sa'atan di majlis ilmi, duduk yang kau di majlis ilmu, latak harfan, tidak membawa pulpen dan tidak membawa buku, itu akan tetap diganjar, Pak. Saking luar biasanya ganjaran tolak ganjaran taklim itu sangat luar biasa, gitu ya. Bahkan mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, mengalahkan ibadah sholat, mengalahkan ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Sholat, misalkan mohon maaf, sedang sholat duduk nih, kita capek, minum, kayak bapak minum, batal nggak sholat? Batal.
Tapi taklim ngelawan jodoh dah gitu. Ini doa desa buat ada ngelawatan, mau bertemu di antara orang lain. Ini saking enak-enaknya gitu ya. Nah inilah, jadilah kita yang ketiga apa? Mustami'an. Jadilah kita pendengar setia bila mana ada pengajian datangi oleh kita. Karena diperintah, ditekankan oleh baginda Rasul, jangankan engkau meninggalkan taklim. Jika kita tidak keburu, misalkan seminggu sekali minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali tidak keburu, masih tidak keburu karena kesibukan kita jadi bos susah. 3 minggu sekali, 3 minggu sekali ini keburu, 4 minggu sekali, 4 minggu sekali enggak keburu, 40 hari sekali itu minimal garis finish Pak. Karena apa? Orang yang ketika 40 hari 40 malam dia tidak menjalankan kakinya, tidak mengayunkan tangannya ke tempat ilmu, maka itu akan diberikan apa namanya kecepatan keras hatinya itu akan dicap keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsekuensinya hati seorang hamba kalau sudah mati itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu'ida min jahannam sab'ina khalifah, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang sudah biasa saja Pak, dia tidak mau mendengarkan hikmah-hikmah agama, mencela ya. Gitu ya, ini ada taklim kedengarannya. Tidak, kuandeng, saat ini kan, gitu beda. Tidak mau menerima nasihat, jangankan diomong oleh dia, diomongin sama kita aja dinasihatin, itu nggak mau, nolak sama sekali, gitu ya. Itu kalau udah dicap keras hatinya. Nah, inilah makanya dianjurkan oleh baginda Rasul tadi mustami'an. Kita misalkan udah nggak bisa mustami'an Pak Ustaz, karena misalkan kesibukan kita, kalau kondisi saya seperti ini sakit, saya tidak bisa menuju taklim yang terakhir dari sini apa? Al-muhibbah. Jadilah engkau seorang yang mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa mendukung kepada para orang-orang yang mempunyai ilmu. Gitu ya. Jadi menyayangi orang yang keempat tadi, menyayangi para alim ulama, menyayangi para santri, menyayangi para orang-orang jamaah taklim, itu sama termasuk yang dianjurkan oleh Nabi. Yang tidak boleh mana? Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, tidak jadi apa-apa. Jadi ustaz tidak, santri tidak, jadi pendengar setiap pengajian mingguan tidak, yang jadi pencinta juga tidak. Ya Allah, eta layar hedong kalau layar hedong itu konsep internet dengan bangke lagi mau ditinggal. Nah, kiri kubur karena yang bangke dari itu. Nah, inilah dianjurkannya kita, betapa pentingnya dianjurkan oleh baginda Rasul, sangat pentingnya taklim. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi keistiqomahan dan selalu diberikan hati yang tegar di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, para jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita melanjutkan balad yang mana minggu kemarin kita membahas tentang bayan saktati fi sholat, menjelaskan tentang yang namanya saktah di dalam sholat. Saktah itu yaitu berhenti sejenak. Dikatakan di sini latifatun biqadri subhanallah. Latif lembut, berhenti secara lembut dengan kadar membaca subhanallah. Jadi dalam sholat itu ada saktah Pak, tidak menerobos. Itu istilahnya seperti nanti mahal gitu ya, kereta cepat waktu. Jadi ada saktah. Dikatakan subhanallah. Apa termasuknya di sini saktah? Saktah di sini termasuknya itu wahya minal hayat. Termasuknya ialah sunnah hayat. Perlu diketahui dalam sholat itu ada beberapa tingkatan
ada beberapa apa namanya nama-nama yang ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah abad, dan ada yang namanya sunnah hayat. Nah ini pun ada perbedaan Pak. Awas. Kalau yang namanya rukun nanti kita jelaskan yang terakhir ini dulu. Sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat ini ketika dilaksanakan, ketika ditinggalkan oleh kita ini tidak sunnah sujud sahwi. Jadi sunnah hayat ini termasuk sakta ketika kita tinggal, gitu ya, itu tidak sunnah sujud sahwi. Makanya minggu kemarin dijelaskan, kalau itu kalau misalkan ini kita gunakan sholat taraweh, mau ada yang pakai dong nih. Emang betul sih. Kalau misalkan kan sholat taraweh supaya gitu ya. Atau ada ustaz membaca Al-Quran pakai berbagai subhanallah ya katanya. Ya Allah. Atau tahu-tahu lagi diturunkan muka-muka gitu ya. Jangan sujud kalau itu kebenaran gitu ya. Nah, betul subhanallah, ini sunnah hayat ini apa? Ketika kita meninggalkannya itu tidak disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad ketika kita meninggalkannya itu sah sholatnya, tapi di akhir 10 salat kita dianjurkan sunnah melaksanakan sujud sahwi. Mana contohnya Pak Ustaz? Seperti kita misalkan meninggalkan tahiyat awal, gitu ya. Ketika kita meninggalkan tahiyat kena lupa, bukan sengaja, gitu ya. Tahiyat, dikira sengaja. Tapi ada yang mengatakan di dalam kita bertemu ini dijelaskan seperti ini Pak. Bagaimana kalau orang misalkan dia sadar meninggalkan tahiyat awal, tapi ingat pas dalam perjalanan naik ke atas, ini gua dulu tahiyat awal nih. Nah itu balik lagi aja. Tapi ketika dia sudah ingat ketika berdiri, baru ingat Allahu Akbar. Gua tadi tahiyat awal, udah jangan balik lagi soalnya itu udah kita betul. Nah kalau misalkan udah seperti itu, nanti di akhirnya gitu ya 10 salat dia sunnah sujud sahwi. Kira-kira jelas tidak? Nah ini ya. Ini yang perbedaannya sunnah abad sama seperti doa qunut gitu ya. Marga sampai ini kita itu kan sholat apa doa qunut itu sunnah abad. Jadi kita meninggalkannya, tidak melaksanakannya pun atau sah-sahnya sholat. Cuma nanti di akhirnya kita dianjurkannya sujud sahwi gitu ya. Jangan lupa. Nah ini sama seperti itu. Inilah yang dinamakan sunnah abad. Berbeda dengan rukun. Awas ini rukun nih Pak. Rukun min arkanis sholat. Kalau rukun itu dua beda Pak. Nya harus misalkan ketika meninggalkannya kita ingatnya harus diganti, nya harus atau melaksanakan sujud sahwi. Contoh misalkan seperti rukun Fatihah. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur rakaat keempat nih, kita lupa nggak baca Fatihah. Allah dari rakaat ketiga ke rakaat keempat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu Akbar. Sudah ini tersebut tuh. Anda tadi nggak baca Fatihah. Nah itu ketika sudah turun, ya harusnya kan rakaat keempat tahiyat akhir itu jangan dulu salam, harus diganti karena tidak sah rukun, bukan sholat, rukunnya tidak sah gitu ya. Kalau rukunnya tidak sah harus diganti. Nah ketika sudah sempurna diganti, sudah kembali ke tahiyat akhir, nah sebelum salam harus sujud sahwi. Itu perbedaan rukun Pak. Nah makanya jangan sembarangan di sini ya Fatihah itu. Makanya tadi yang harus berfokus intinya ketika kita melaksanakan sembahyang ibadah sholat itu intinya harus berfokus, ada yang dinamakan khusyuk. Makanya di sini kemurahan syarat yang dinamakan khusyuk itu termasuk sunnah. Kalau misalkan khusyuk itu termasuk rukun apalagi sampai wajib, itu Pak. Nah gitu ya, dia jangankan kita orang biasa, kiai ulama juga nih gitu ya, ibu-ibu nyari coret gitu ya, nyari uang 10.000 buat beli seblak, nggak ketemu-temu di mana itu sholat Allahu Akbar di kolong kasur gitu kan.
Ingat di bawah sholat iya kok beneran. Itu ya. Itu diingatkan oleh si Dayus. Namanya setannya itu Dayus Pak. Jadi si iblis itu punya anak namanya setan. Ini si setan punya anak dia. Ada kalau nggak salah 8, salah satunya si Dayus. Si Dayus itu kerjaannya Pak, itu sholat di masjid. Tapi bukan mabok, cuma minta obat. Namanya orang yang sholat. Nah makanya meskipun hadis doib ini bisa dipakai pada ulama. Makanya dianjurkannya pada saat itu rapat, karena kalau ketika pada saat itu renggang itu diisi oleh si Dayus Pak. Ini si Dayus bukan ikut sholat, ikut meracukin sholat. Lu sholat benar apa enggak? Itu meracukan Pak. Iwas-wisuti, membuat was-wasnya hati manusia. Gitu ya. Itu kadang-kadang tidak dalam sholatnya berwudu ya. Gitu ya. Kadang-kadang seperti ini, tadi mulut udah apa belum? Padahal udah. Gitu ya, makanya ada di dalam hukum fikih ketika dia belum ini menyangka ini tangan udah apa belum, itu dihukumkannya meskipun sudah membaca dia belum. Gitu ya, tapi ketika dia mempunyai wudu, bertanya ini anak masih punya wudu ini sang anak punya wudu apa enggak, itu dihukumi dengan wudu. Gitu ya, itulah hukum-hukum yang termasuk di dalam fadhailul a'mal. Inilah pentingnya kita mempunyai kekhusyuan di dalam sholat. Makanya ulama ahli salafus sholat itu menganjurkannya ketika ibadah sholat itu mata kita fokus terhadap anggota sujud kita. Jadi ukuran kening kita nempel di anggota sujud kita, itu mata kita fokus ke situ Pak. Itu faktor yang pertama jika kita ingin mencapai kekhusyuan. Yang kedua, kita membaca dan sekaligus mentafsirkan, mengartikan bacaan kita. Banyak kemana-mana. Itu kalau misalkan ada yang sholat Allahu Akbar, ngelentar aja baca Fatihah di hati baca Fatihah. Itu sah-sah aja Pak sholatnya. Cuma dia khawatirkan orang tersebut lain hati baca Fatihah, ini mulut baca samping ada di depannya, gitu ya. Takutnya ada pemuda di depannya pakai kaos, bukannya pakai koko, pakai kaos panjang, bacaannya kopi manis, yang minum kopi pahit, itu sudah pahit dan minum kopi pahit, gitu. Baca gitu Pak, gitu ya. Sama-sama sholatnya. Nah, cuma dia khawatirkan tidak menimbulkan kekhusyuan. Kenapa? Seperti tadi kita jelaskan bahwa yang namanya sembahyang sholat, ibadah sholat itu seakan-akan dia sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ini di sunnah ayat yang mana saktatus sholat di ayat saktatul mustahabatu fiha, saktah di dalam ibadah sholat itu semuanya ada 6. Ada 6 perkara. Tadi dikatakan di qadri subhanallah. Tapi kemarin sudah kita jelaskan, illa terkecuali, awas nih ya. Jadi luar daripada sakta, illa allati baina amin wa surah, terkecuali di antara amin dan membaca surah. Yang harus kita jelaskan kembali. Illa allati baina amin wa surah, terkecuali antara amin dan membaca surah. Nah itu tidak cukup dengan membaca subhanallah. Jadi harus mana? Bahia fi haqqil imam. Nah ini di dalam hak menjadi imam. Dirjami di dalam bangsa yang disuarakan maghrib, isya dan subuh. Mana? Bi qadriha yang rahul ma'mumul fatihah. Bukan sekadar subhanallah, tapi sekadar seminimal si makmum menyelesaikan bacaan Fatihah. Dirangkum kata imam, walau dhalin amin. Itu si imam jangan dulu baca langsung baca subhan. Tidak cukup dengan kadar subhanallah. Jadi sekadar di qadri ma yaqra'ul makmumul Fatihah, si makmum sekadar menyelesaikan bacaan Fatihahnya, baru si imam membaca suratan. Jangan langsung. Nah kita tahu dari sini jangan langsung si imam jangan langsung membaca surat, tapi menunggu si makmum menyelesaikan baca Fatihah. Tidak wasti
Jika kita tidak bisa mengira-ngira kalau misalkan ini menunggu Fatihah dengan sempurna, akan ada makmum yang bertanya-tanya. Nah, ini ada kemurahan cara lagi, tiba wasi dengan kira-kira kita aja. Dengan kira-kira kita menyelesaikan Fatihah secepat-cepatnya itu berapa detik, gitu ya. Jadi dia tidak cukup dengan kadar subhanallah. Nah, inilah. Mana lagi ahaduha, yang pertama saktah dalam sholat itu yaitu bayna takbiratul ihram wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar, ditarik nafas. Itu tarik nafas itu udah bisa dikatakan saktah, Pak. Jadi dikode subhanallah. Jadi jangan langsung kita Allahu akbar takbiratu. Gitu ya. Jadi ada saktah Allahu akbar subhanallah. Itu terus sudah semakin saktah pada baca doa Allahu akbar takbiratu. Nah, ada yang lain di sini. Dikatakan oleh ulama doa iftitah itu wahya kasirun. Banyak sekali, Pak. Yang dinamakan doa iftitah itu banyak, Pak. Salah satunya yang sudah kita baca Allahu akbar kabira wa hamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai dengan selesai. Ada lagi yang mengatakan mana alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Ada lagi subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, banyak, Pak. Gitu ya. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ada lagi seperti itu. Nah, makanya di sini dijelaskan mana ayat la yaqumu ilaika wa qila ilai innama yata'akkabul kalamu thayyib wal amal shalih. Jadi di sini si imam wa yustahabul jamu dalika lil munfaridi, disunahkan membaca seluruh doa iftitah kalau kita hafal seluruhnya, Pak. Itu terus disunahkan tuh. Bayana jami ibadika untuk siapa? Lil munfaridi, ketika kita sholat sendiri aja, Pak. Gitu ya, sholat sunnah, tahajud, gitu ya. Sholat tahajud, sholat sunnah tahajud itu katanya masa iftitah, kira semua juga apa, Pak? Gitu ya, udah beres baru baca Fatihah. Udah beres Fatihah, baca Alif Lam Mim Allah sampai sebelum surat Al-Isra ke-8. Gitu ya. Kalau nggak sanggup sampai sama kuliah. Nggak sanggup juga Ustaz, kuliah kulhu. Nggak sanggup kuliah kulhu panjangnya kan. Atau kulhu lagi sekali dulu ya. Yang penting mahayang jadi sayang sampai digagah gitu ya. Nah, inilah untuk orang yang membaik. Nah, jadi ini tidak disunahkan untuk imam. Awas, ketika teman-teman baru anak muda, kata orang tua, yang mudah aja, yang mudah bangun santri, ini nggak mau diangkat, Pak. Malah ke belakang lagi ada banyak aki-aki suara juga. Allahu Akbar, takbiratul ihram bagi kita juga semua. Nggak Fatihah, maklum bertanya-tanya, ini imam kapan baca Fatihah? Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca selesai, baca surah Al-Baqarah, Masya Allah. Gitu ya. Itu memang si mama ikut si imam, cuma pasti hatinya ngomong, wah gue nyesel nih imam bisa main. Besok gue nggak mau ini mau apa loh. Sholatnya nasib lain nyesel lah. Nah ini dia penjelasannya betapa pentingnya seorang imam itu melakukan adil. Yang mana adil itu tahu makmum ini maunya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat ke belakang kebanyakannya aki-aki rentak itu pengennya cepat aja, Pak. Gitu ya, pengen cepat aja. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di belakang nih, ke depan dijelaskan oleh ulama. Mana tadi kalau misalkan kebanyakan makmum kita itu yang ngerti, sudah percaya dengan kita. Kalau misalkan di Cidahu Panenggang itu misalkan diimaman oleh Abu Yamu tadi, santrinya itu udah hafal bahwa memang kalau diimami oleh Abu Jah itu suaranya bakal lama. Makmum semuanya ribet, itu nggak jadi masalah.
Tapi kalau orang model kita, gitu ya, mau bilang lagi sama makmum, mau orang mana Al-Baqarah, nah itu enaknya, gitu ya. Nah inilah. Jadi tadi disunahkannya oleh ulama itu kalau bisa membaca semuanya untuk cukup dengan kita sholat sendiri munfarid. Inilah. Terus wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa iftitah itu, membaca doa iftitah itu tidak disunahkan. Artinya tidak kita disunahkan membacanya terkecuali kita ada dalam lingkungan 5 syarat ini, Pak. Jadi doa iftitah ini boleh kita baca kalau kita ada di dalam 5 syarat ini. Mana diantaranya? Yang pertama yaitu ayyakuna fi ghairi sholatil janazah. Jadi selain daripada sholat jenazah, kalau sholat jenazah udah jangan pakai iftitah, langsung Fatihah aja. Apalagi ruku, wah pakai ruku segala ini macam CS Pak Ustaz, pakai ruku aja, pakai ruku, Allahu Akbar, malu, gitu ya. Ini sholat paling depan lagi kebetulannya, bukan barisan kedua. Kan kalau barisan kedua nggak tahan loh, ini barisan paling depan dia ruku, lupa kali dulu ya, gitu ya. Habis sholat dia ketahuan malunya, biar menutup rasa malunya. Kok itu tadi sholat jenazah ruku, sohim aneh seperti itu, orang tahu gitu ya. Nah, tidur jenazah selain daripada sholat jenazah, walau alal qabri, meskipun sholat jenazah ini di atas kuburan tidak disunahkan baca Fatihah. Ya, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Gitu ya. Mengapa Ustaz sholat di atas kubur? Bisa. Misalkan ada hukuman dari hukum syara itu kita bisa mensolatkan jenazah di atas kuburnya meskipun sudah dalam kubur. Bisa kita mensolatkan jenazah. Kata ulama ada yang bisa batas sampai 3 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari, bahkan ada abadan. Meskipun kuburnya sudah lama, kita baru contoh misalkan kita punya sohib, punya kerabat, punya teman dekat kita ada di Purwakarta, jauh lah. Kita mau melayang. Kenapa sesudah kita melayang? Kan perjalanan misalkan ada yang 2 hari, yang 3 hari, dan ingin mensolatkannya, tapi udah di dalam kubur, kuburannya itu udah 3 hari bisa. Boleh kita sholat di atas jenazah? Iya. Asalkan alas kaki kita itu dibuka terlebih dahulu, Pak. Gitu ya, alas kaki kita, sendal kita, kaki kita itu diangkat, kaki kita itu tempelkan di atas sendal kita. Sama seperti kita misalkan sholat jenazah selain di musola, selain di masjid, di lapangan suka ada banyak sholat jenazah di lapangan, gitu ya. Itu misalkan kita masih dalam menggunakan kerumpah, menggunakan sendal kita, buka dulu sendal kita, kakinya tempelkan di atas kaki kita, gitu ya. Inilah kembali doa iftitah tidak disunahkan dibacanya ketika selain daripada sholat jenazah. Yang kedua, wa alla yakhafa fawta wasfil adha wa huwa ma yas'u rak'atan. Nah, ini untuk orang-orang yang melalaikan sholat seperti ini. Jadi tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kalau misalkan kita tahu ketika kita membaca doa iftitah itu bisa keluar daripada waktu sholat. Ini untuk orang sholat duhur setengah tidur di dalam sholat duhur ya. Nah, gitu ya. Sholat duhur tidur Pak. Mepet asar ya. Ada ya. Itu saya baru dari itu Mas. Mau menunggu sholat asar cerita. Gitu ya. Menunggu sholat asar, mau adzan. Ada orang mau wudu. Saya tuh menunggu di situ. Udah itu kirain nunggu sholat asar itu baru. Pak Ustaz silakan di depan imam saya. Saya tuh, Bapak mau sholat apa? Saya mau sholat duhur. Innalillahi. Ente, ini kemarin mau sholat asar, ini mau sholat duhur. Kemudian ya apa ini? Udah sholat duhur, bentar lagi asar. Dia tahunya dia mau sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Waktu udah masuk, benar apa mau ada nih? Benar sholat duhur kan ya? Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau misalkan orang yang seperti itu
tidak disunahkan membaca doa iftitah karena dia takut waktunya itu habis kalau membaca doa iftitah. Sama seperti masbuk, dapat mungkin diceritakan, sama seperti masbuk, orang yang masbuk gitu ya bisa termasuk masuk ke dalam masbukannya atau makmum berjamaah selama dia belum mendengar huruf salamnya imam, itu termasuk bisa memasuki sholat berjamaah. Cuman tidak sebesar orang yang melihat takbiratul ihramnya imam. Kalau makmum yang melihat takbiratul ihramnya imam, dia akan mendapat ganjaran 27 derajat. Kalau orang yang tidak melihat takbiratul ihram imam, misalkan rakaat keempat lah, dia baru datang, itu mungkin 9, 7 lah, lumayan itu juga daripada sholat sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu, misalkan dia sudah masbuknya itu rakaat ketiga, katakan rakaat terakhir, rakaat keempat. Kalau dia kira-kira ini saya membaca doa iftitah, saya nggak keburu membaca Fatihah. Sedangkan kira-kira saya membaca Fatihah itu si imam sudah langsung ruku. Nah, kalau kita mempunyai rasa hati seperti itu, langsung membaca Fatihah aja. Jangan membaca doa iftitah, tidak disunahkan. Nah, inilah itu yang kedua. Mana lagi? Wa alla yakhafal ma'mumu qauta ba'dil Fatihah. Nah, yang seperti tadi kita ceritakan, kalau misalkan kita membaca doa iftitah, itu kita bisa ketinggalan membaca Fatihah. Itu kita tidak disunahkan membaca doa iftitah, gitu ya. Jangan jauh, misalkan baru ada makmum yang datang, imam sudah membaca surat, gitu ya, sudah membaca surat ya ayyuhal kafirun. Sepanjang imam membaca surat ini si makmum Allahu Akbar mempunyai rasa. Kalau misalkan anak membaca iftitah kan harus Fatihah, sementara Fatihah ini rukun harus diselesaikan, gitu ya, harus diselesaikan. Kalau misalkan membaca Fatihahnya nggak keburu, sekira-kira membaca Fatihah keburu, nah itu juga disunahkan membaca doa iftitah, gitu ya. Tidak sunnah membaca doa iftitah kalau misalkan kita bahan ketinggalan membaca surat Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat, wa alla yusrikul imama fi ghairi qiyam walau adrakahu fil istidali lam yaftatahi. Terus kemudian yang ketiga, wa alla yudrika iku artian tak orang nemu ya si makmum imam fi ghairil qiyam, selain daripada sholat berdiri walau adrakahu fil i'tidal, meskipun menemukannya ini si makmum terhadap imam di dalam i'tidal. Ini jadi masih i'tidal, gitu ya, si makmum baru tadi itu seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi boleh kita selama tidak melewati dua rukun, Pak. Jangan jangan mendahulukan imam dan jangan jauh-jauh dari imam. Jangan mendahulukan seperti apa? Yang umum kita ceritakan ya. Yang umum kita jelaskan, jangan mendahulukan ulul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu salam sama menghulurkan. Atau mengakurkan, mensamakan. Imam salam jadi salam. Jadi harus ada jeda, harus ada pengikut. Yang namanya makmum itu pengikut daripada imam. Allahu Akbar, imam udah bar dan ruku, baru si makmum mengikuti ruku. Sami Allahu liman hamidah, udah tegak Rabbana lakal hamd, itu kan ada pada makmum. Jadi jangan Allah baru setengah makmum terus ngomong sendiri ya. Nah ini salah. Jadi jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam. Jangan juga jauh-jauh dari imam. Takut apa? Dikhawatirkan bisa sholatnya jadi bukan berjamaah, jadi munfarid. Si imam udah sujud, dia masih ruku. Si imam udah tahiyat, dia masih sujud. Jadi jangan lewat daripada dua rukun.
Teman-teman misalkan imamnya nggak seru nih, imamnya ini banyak utang misalnya, ngerumah dia sepanjang sholat itu nggak, pokoknya kasar aja si imam ini dia nggak mau ikutin gitu ya, meskipun ikutin saf yang rapi, ikutin bacaan yang sama, tapi kalau hati dia seperti itu, dia punya keraguan terhadap si imam, bahkan dia meninggalkan tidak mengikuti si imam sebanyak 2 rukun, itu tidak termasuk ke dalam kategori sholat berjamaah dengan si imam. Sayang Pak, pada kita di musola, kita sama-sama sholat bareng, tapi ganjarannya nggak sama. Nanti di akhiratnya dicap Jayat bin Umar, Umar ada lagi aja, Jayat bin Umar. Sholat maghribnya mau paling, jadi kan ditanyakan Pak, ya Allah, ya Rob, saya sholat berjamaah, kok hukuman mau paling, protes Pak. Ini entah kata mereka, sholatnya iya memang berjamaah, tapi entah hati entah ini waktu berjamaah ini, jelek sama imamnya, gara-gara ngomongnya, gitu ya. Nah ini ketika tidak dicap berjamaah, sayang, gitu ya. Nah inilah tidak disunahkan membaca iftitah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ayat sebisa ma'ahu sunnalahu ayat tataha wa alla yushri'a fit ta'awudi awil qira'ati walau sahwan. Yang kelima, tidak disunahkan membaca doa iftitah ketika kita sudah membaca a'udzubillah. A'udzubillah itu kita mau membaca Al-Fatihah, itu kita jangan melihat Allahu Akbar, a'udzubillah. Allahu Akbar, alhamdulillah, jangan Allahu Akbar, lanjutkan membaca Fatihah. Udah baca a'udzubillah gitu ya. Kenapa? Apa yang dinamakan lafzul jalalah. Kalimat lafzul jalalah, lafzul jalalah tidak disunahkan kita membaca bismillah, tidak disunahkan membaca ta'awudz. Repot Pak. Kalau ada yang menjawab berzikri annahu la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim la ilaha bismillah. Repot Pak. Makanya tidak disunahkan membaca bismillah, tidak disunahkan membaca ta'awudz. Nah, jika posisi kita sudah membaca ta'awudz, itu udah tidak disunahkan membaca doa iftitah, lanjutin Fatihah. Gitu ya. Nah, inilah yang kelima, syarat kita tidak disunahkannya membaca doa iftitah. Terus yang kedua, saktah daripada sholat, wasaniha baina doail iftitah wa ta'awudz, antara membaca doa iftitah dan membaca Al-Fatihah lah di sini kita katakan wa ta'awudz. Jadi wa ma ana minal muslimin jasa biqadri subhanallah wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa afdalu sirrihi ayyakula ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kita diajarkan ta'awudz yang umum, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini juga misalkan kita mau berkunjung lah, kita tahu kata cerita-cerita masyarakat di sini bahwa jalanan ini, tempat ini angker. Kalau misalkan kita punya rasa takut akan buang hal-hal halus, baca ini Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah mencatatnya ketika manusia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca sampai bismillah, itu setan hancur Pak, hancur berkeping-keping. Tapi hancur yang ini bukan hilang, tapi hancurnya ini diibaratkan hancur berkeping-keping, itu jadi lagi Pak, gitu ya. Nah makanya di alam dunia ini, kalau misalkan kita ditakdirkan oleh Allah dibuka hijab, bisa kelihatan yang namanya malaikat, bisa kelihatan yang namanya syaitan. Ini mempak alam dunia Pak, penuh Pak. Kenapa? Malaikat itu daripada cahaya. Kalau kita mengkaji daripada wudhu, itu serpihan, cipratan air wudhu kita, cipratan anus kita, itu sudah mandi anus, kita sudah mandi hadas besar, kita sudah mandi hari Jumat,
itu percikan air kita itu jadi malaikat. Makanya tadi dibahas yang namanya jangwat itu tidak disunahkan, bahkan sunnah diingut, haram hukumnya dicukur. Kenapa? Ketika wudhu itu bisa jadi kegelantungan malaikat. Memang ya. Oh, kalau Ustaz cuma selembar, apa-apa, lumayan selembarnya, gitu ya. Aduh, kelihatan dulu apa Ustaz? Atau tua ini ya, gitu ya. Tua ini ya. Nah, jadi gantungan malaikat, jadi apa? Yang mana malaikat itu akan memohon ampunan dosa, akan simutawadis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi percikannya itu akan menjadi malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, anu sudah melaksanakan wudu dengan baik, sudah melaksanakan sholat, ampunilah dosa. Itu akan berdoa sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, inilah makanya tadi dijelaskan oleh baginda Rasul, man tawaddu'a fa ahsana wudu'a. Nah, barang siapa yang berwudu, tidak hanya berwudu tapi dia fa ahsana, membaguskan, artinya memperbaiki wudunya. Jadi tidak seperti kita mandi pokok-pokok beres. Jadi kita digosok-gosok, itu kan sudah di sela-sela ya, gitu ya, digosok-gosok terus 3 kali. Itu anjuran 3 kali ada sejarahnya mengatakan di zaman Nabi Allah Adam, jangan salah. Nabi Allah Adam pertama turun ke alam dunia langsung ambil wudu, itu wudunya itu 3 kali. Makanya diajarkannya kepada umat baginda Rasul sunahnya 3 kali. Ustaz bagaimana lebih? Jangan sengaja aja. Gitu ya. Kata malaikat hari dan bawahnya berkeburan. Gitu ya. Dan ini suka ada misalkan menambahkan arkanul wudu. Awal, misalkan ini di kampus cukup banyak nih Pak. Udah kaki, dia lanjut lagi musab ini Pak. Awal itu tidak termasuk rukun wudu, itu tidak termasuk anggota wudu Pak. Itu hanya menambahkan. Tapi kalau misalkan dia niatnya ini mah termasuk anggota wudu, itu bisa tidak batal, itu bisa batal wudunya Pak. Tapi kalau hanya di sini tidak dijelaskan akbar, hanya ingin ngawal adem-ademan, karena dia berat luar biasa, anggota wudunya itu tidak cukup menyegarkan dia. Diciprakan ke anggota yang lain, itu hanya kalau adem-ademan, itu menjadi masalah. Tapi kalau dia diniatkan ini mah tambahan, bahwa wudu itu bukan hanya 6 fardunya, tapi hanya 7 bahkan 9 ya, gitu ya. Nah inilah yang mana tadi baca ta'awudz itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi wakila a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, yaitu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Yang lengkap. Mau yang pertama silakan, yang kedua silakan. Wa huwa mustahabun fi kulli rakatin. Jadi ada kata ulama, kata Imam Nawawi, bahwa membaca ta'awudz itu disunahkan di tiap-tiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Silakan Pak. Jadi setiap membaca Fatihah sebelum baca Bismillah, itu baca ta'awudz dulu. Tiap-tiap rakaat itu disunahkan oleh para ulama. Inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kesunahan hayat saktah di dalam sholat. Kita baru membahas yang nomor 2, nomor 3 dan sampai selesai. Insya Allah kita akan menjelaskan di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang senantiasa mustami'an mendengarkan